Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurani Hafsyah, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 3 Golongan 2. Saya bekerja di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Jabatan saya yaitu asisten apoteker. Saya akan memaparkan video monolog aku Smart ASN dan instansiku. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau disingkat RSCM adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang terletak di Jakarta Pusat. RSCM pertama kali didirikan pada tanggal 19 November 1919. Selain menjadi rumah sakit pemerintah, RSCM juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan. Salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu seorang tokoh perjuangan Indonesia pada masa kolonial. RSCM merupakan rumah sakit tipe A yang merupakan rumah sakit rujukan nasional. RSCM mendapat apresiasi karena telah menjadi rumah sakit pemerintah pertama yang memperoleh akreditasi DCI pada April 2013 lalu. Dikepalai oleh direktur utama dan dibantu oleh 4 direktur lainnya, yaitu 1. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, kedua, Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian, yang ketiga, Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara, yang keempat, Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum. Berikut struktur organisasi RSCM secara keseluruhan. Sebagai seorang asisten apoteker, saya ditempatkan di unit farmasi instalasi bedah pusat. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan BMHP meliputi 1. Pemilihan, yaitu kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertama formularium, kemudian pola penyakit, efektivitas dan keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Yang kedua, perencanaan kebutuhan. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat. Ketiga, pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Yang keempat, ada penerimaan, yang merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Kelima, penyimpanan. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Integritas selalu menanamkan nilai kejujuran dan kedisiplinan dalam bekerja. Contohnya, menuliskan nama pasien serta jumlah obat yang keluar atau masuk pada obat-obat high alert, narkotik, dan psikotropik. Entrepreneurship. Implementasinya yaitu berkomitmen untuk menyelesaikan tugas hingga selesai. 3. Profesionalisme. Dengan implementasinya yaitu datang tepat waktu dan tidak pulang lebih awal. Yang kedua, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai SOP yang berlaku. Profesionalisme. Implementasinya dengan menggunakan batik saat bertugas di hari Selasa dan Jumat. Yang kedua, mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia secara virtual. Berjiwa hospitality, implementasinya dengan bekerja secara cermat, cekatan, dan solutif, serta selalu menerapkan senyum sapa salam. Berwawasan global, dengan implementasinya berkomitmen untuk bijak dalam menyebarluaskan informasi, yaitu dengan memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi berdasarkan sumber terpercaya. Menguasai IT dan bahasa asing dengan terus mempelajari perkembangan teknologi dan sistem informasi yang diselenggarakan oleh RSCM. Terakhir, memiliki jaringan luas, yaitu memberikan bantuan tidak hanya pada instansi tempat kita bekerja, tetapi kepada rekan kerja yang berada di satelit atau instansi lainnya.
Sekian pemaparan video aku, Smart ASN dan instansiku. Terima kasih sudah menonton.